Saat langit menggelap di bulan Suro dan adzan maghrib berkumandang, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak. Banyak yang tak sadar, 7 akibat besar bisa terjadi di saat itu, dari rezeki tertutup hingga gangguan gaib. Siapkah kamu menghadapinya malam ini? Bulan Suro. 2 kata yang diucapkan pelan saja sudah membuat bulu kuduk meremang. Dalam tradisi spiritual Jawa, Suro bukan sekadar penanda awal tahun dalam kalender Hijriah Jawa. Ia adalah bulan yang syarat makna, sunyi namun bergemuruh, tenang namun menyimpan daya misterius yang tidak bisa dipahami hanya dengan logika semata. Banyak orang tua zaman dulu berbisik, Suro iku dudu wulan dolanan. Wulan tobat, wulan suung, wulan nyambung batin karo sing gaib. Dan di tengah keheningan bulan ini, ada satu waktu yang dianggap sebagai titik paling krusial, waktu maghrib. Sore menjelang malam. Saat langit mulai berwarna jingga keunguan, dan suara adzan maghrib menggema, itulah saat batas antara dunia kasat mata dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Udaranya berubah, suasananya berbeda. Jika hati kita cukup peka, akan terasa bahwa alam sedang membuka sebuah gerbang. Bukan gerbang fisik, tapi gerbang spiritual yang bisa membawa berkah, atau justru musibah. Bukan rahasia lagi bahwa waktu maghrib adalah waktu berbahaya. Dalam banyak tradisi, anak-anak dilarang bermain di luar, lampu-lampu harus dinyalakan, dan semua pintu rumah harus tertutup rapat. Namun ketika waktu maghrib ini jatuh di bulan Suro, maka lapisan energi yang terbuka menjadi jauh lebih dalam, jauh lebih sensitif. Apa yang biasa terjadi di waktu maghrib biasa, bisa berlipat ganda dampaknya saat bulan Suro tiba. Banyak yang menganggap ini mitos, dongeng, atau cerita lama yang tak perlu dipercaya. Tapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Ada orang yang tiba-tiba sakit tanpa sebab, usaha yang mendadak seret, rumah yang terasa berat dan muram, hingga mimpi aneh yang berulang di malam-malam bulan Suro. Semua itu punya satu benang merah. Kurangnya kesadaran spiritual saat waktu maghrib di bulan Suro. Lalu apa saja sebenarnya 7 akibat besar yang bisa terjadi di waktu maghrib saat bulan Suro? Dan bagaimana agar kita tidak menjadi korban, melainkan justru mendapat petunjuk atau berkah darinya? Mari kita bahas satu persatu. Jangan lewatkan satu pun, karena bisa jadi satu di antaranya sedang terjadi padamu saat ini. 1. Gerbang gaib terbuka. Saat maghrib tiba di bulan Suro, dipercaya bahwa gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib terbuka lebih lebar dari biasanya. Ini bukan sekadar mitos, tapi telah diwariskan turun-temurun dalam budaya Jawa dan spiritualitas Nusantara. Udara terasa lebih berat, suasana menjadi lengang meski banyak orang, dan tubuh menjadi lebih mudah merasa dingin tanpa sebab. Gerbang ini memungkinkan energi halus, baik dan buruk, berinteraksi dengan manusia. Banyak orang merasakan gangguan tak kasat mata seperti bayangan melintas, suara yang tak jelas asalnya, atau perasaan diawasi. Hal ini bisa terjadi karena saat gerbang gaib terbuka, mereka yang tidak menjaga diri dengan doa atau zikir menjadi target empuk energi negatif. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menutup pintu dan jendela, serta memperbanyak doa di waktu maghrib bulan Suro. Gerbang itu tak bisa ditutup, tapi kita bisa menjaga agar tidak terjerumus ke dalamnya. 2. Energi rumah bisa terguncang. Rumah bukan hanya bangunan fisik, ia juga menyimpan dan memantulkan energi dari penghuninya. Di waktu maghrib bulan Suro, getaran energi di sekitar rumah bisa berubah drastis. Jika sebelumnya rumah terasa hangat dan nyaman, maka bisa tiba-tiba berubah menjadi sumpek, dingin, atau mencekam. Bahkan tanpa gangguan fisik, suasana rumah bisa membuat penghuninya saling berselisih, muncul rasa gelisah yang tak tahu asalnya, atau mimpi buruk yang datang bertubi-tubi. Ini terjadi karena energi negatif yang mengendap lama di rumah akan bergolak ketika terkena getaran waktu maghrib Suro. Maka penting untuk menjaga rumah tetap bersih, baik fisik maupun spiritual. Menyalakan lampu saat maghrib, memperdengarkan lantunan ayat suci atau sholawat, dan menjaga suasana hati penghuni rumah tetap tenang adalah cara untuk menjaga rumah dari guncangan energi yang bisa berdampak besar. 3. Pintu rezeki bisa tertutup sementara. Banyak orang tidak menyadari bahwa sikap kita di waktu maghrib sangat memengaruhi aliran energi rezeki.
Di bulan Suro, waktu maghrib menjadi waktu pengujian batin. Jika seseorang lengah, tidur sebelum maghrib, marah-marah, atau lupa berdoa, maka getaran rezekinya bisa terhambat. Pintu-pintu keberuntungan yang sebelumnya terbuka lebar bisa tiba-tiba seperti tertutup. Ini bukan karena takdir berubah, tapi karena energi spiritual kita sedang tidak sinkron dengan alam. Akibatnya bisa terasa dalam bentuk ide yang macet, bisnis yang tak kunjung laku, atau hubungan sosial yang memburuk. Namun kabar baiknya, jika kita justru menjaga sikap dan memperkuat doa di waktu maghrib bulan Suro, rezeki bisa mengalir deras dan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Waktu ini adalah titik balik. Apakah kita akan menutup atau membuka pintu-pintu keberkahan itu? 4. Gangguan emosional mental. Salah satu akibat yang sering terjadi namun jarang disadari saat maghrib di bulan Suro adalah gangguan emosi secara tiba-tiba. Orang bisa merasa sedih, kesal, atau cemas tanpa sebab yang jelas. Ada juga yang tiba-tiba merasa kehilangan harapan, sulit berpikir jernih, atau malah marah tanpa alasan. Ini karena energi spiritual di waktu maghrib sangat kuat, dan bulan Suro memperbesar efeknya. Orang-orang dengan jiwa yang rapuh atau sedang banyak pikiran menjadi lebih rentan. Ini bukan gangguan psikologis murni, tapi gejolak energi batin yang ikut bergetar oleh perubahan frekuensi alam. Untuk melindungi diri, penting sekali menjaga pikiran tetap positif, menghindari konflik, dan memperbanyak zikir atau afirmasi spiritual menjelang maghrib. Karena saat emosi tidak stabil, peluang gangguan lain bisa masuk dan memperburuk keadaan. 5. Roh leluhur bisa datang membawa pesan. Dalam kepercayaan Jawa, bulan Suro adalah waktu para roh leluhur turun gunung, datang menjenguk anak cucunya. Dan waktu maghrib adalah saat yang paling mungkin bagi mereka untuk hadir, membawa pesan atau sekadar menguatkan batin keluarga yang ditinggalkan. Kadang wujud pesan itu datang lewat mimpi, firasat, atau tiba-tiba teringat nama almarhum dengan sangat kuat. Ini bukan hal menakutkan, tapi justru bisa menjadi pengingat untuk mendoakan mereka. Jika di waktu maghrib bulan Suro kamu tiba-tiba merasa haru, teringat keluarga yang telah tiada, atau mencium aroma khas seseorang yang sudah meninggal, mungkin mereka sedang datang menengok. Maka balaslah dengan doa, kiriman Al-Fatihah, dan niat tulus untuk menjaga amanah mereka. Karena doa di waktu ini bisa menjadi jembatan spiritual yang sangat kuat antara dua dunia. 6. Makhluk gaib bisa terpikat energi manusia lemah. Waktu maghrib bulan Suro menjadi saat yang sangat sensitif bagi manusia yang hatinya sedang kosong, pikirannya kacau, atau jiwanya goyah. Kondisi semacam ini memancarkan getaran energi lemah yang bisa mengundang makhluk halus datang mendekat. Mereka tertarik pada aura manusia yang tidak stabil, ibarat nyamuk yang datang pada cahaya. Tak heran jika orang yang sedang putus asa tiba-tiba merasa kerasukan, sulit tidur, atau mendengar bisikan-bisikan aneh. Ini bukan karena mereka lemah secara fisik, tapi karena batinnya terbuka tanpa perlindungan spiritual. Oleh karena itu, jangan pernah anggap remeh kesehatan batin, apalagi di bulan Suro. Jaga kebersihan hati, hindari menyendiri di tempat gelap saat maghrib, dan perkuat zikir. Karena siapapun yang mengabaikan ini, bisa saja menjadi tempat bersemayam energi yang tak diundang. 7. Kesempatan doa terkabul lebih kuat. Di balik semua kesan seram dan aura mistis bulan Suro, tersimpan peluang besar yang sering dilupakan. Kekuatan doa. Waktu maghrib di bulan Suro bukan hanya saat berbahaya, tapi juga saat berkah terbuka luas. Jika seseorang benar-benar berserah diri, menundukkan ego, dan berdoa dengan hati yang tulus, maka langit spiritual akan terbuka lebih lebar dari biasanya. Banyak kisah orang yang mendapatkan petunjuk hidup, solusi masalah, bahkan mimpi yang membawa jawaban penting di waktu ini. Energi bulan Suro menggetarkan dimensi tak terlihat, dan ketika kita menghadapinya dengan penuh kesadaran, doa kita menjadi seperti panah cahaya yang menembus langit. Maka jangan lewatkan waktu maghrib untuk berdoa. Mintalah bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk kedamaian batin dan bimbingan ilahi. Karena siapa yang sungguh-sungguh mengetuk pintu langit saat itu, akan dibukakan. Waktu maghrib bukan untuk ditakuti, tapi disadari. Bulan Suro dan waktu maghrib
Dua elemen waktu yang sering dianggap menyeramkan, penuh misteri, bahkan dihindari oleh banyak orang. Namun di balik itu semua, tersimpan pelajaran yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa takut. Apa yang selama ini terdengar seperti mitos, ternyata memiliki akar spiritual yang sangat kuat. Bukan sekadar dongeng, tapi sinyal yang mengajak kita untuk mengenal diri sendiri, alam, dan Tuhan lebih dalam. Ketujuh akibat yang telah kita bahas bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata batin kita. Kita hidup di tengah semesta yang tidak hanya berisi apa yang bisa dilihat dan disentuh. Ada dimensi lain yang halus, tak kasat mata, namun nyata memengaruhi kehidupan. Dan bulan Suro adalah masa di mana lapisan dimensi itu menjadi sangat tipis. Jika kita abai, kita bisa terseret dalam pusaran energi negatif. Tapi jika kita peka, justru inilah waktu terbaik untuk menguatkan spiritualitas dan memperbaiki hidup. Sore hari menjelang maghrib adalah saat jembatan langit dibuka. Saat doa-doa bisa melesat cepat, saat kesadaran bisa melonjak tinggi, dan saat kebaikan kecil bisa memberi dampak besar. Maka, jangan biarkan waktu ini berlalu begitu saja. Jadikan sore maghrib di bulan Suro sebagai momen sakral harian. Waktu untuk menenangkan hati, menutup pintu dunia, dan membuka pintu langit. Karena saat dunia mulai redup, jiwa kita justru bisa menyala. Bulan Suro juga mengajarkan kita tentang kesendirian yang bukan kesepian, tapi keheningan yang mengandung makna. Saat dunia senyap, saat angin berhenti berhembus, kita bisa mendengar dengan lebih jernih. Bukan suara luar, tapi suara dari dalam. Suara jiwa. Dan siapapun yang berani mendengarkan suara itu, akan menemukan arah hidup yang mungkin selama ini ia cari. Maka, jangan takut pada bulan Suro. Tak perlu gentar saat maghrib menjelang. Tapi siapkan dirimu. Bersihkan batinmu. Nyalakan lampu di rumah dan di hati. Karena setiap sore yang sunyi di bulan Suro bisa jadi adalah panggilan, bukan peringatan. Bisa jadi adalah rahmat, bukan kutukan. Dan bisa jadi adalah jalan menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingatlah, bukan waktu yang membawa akibat, tapi bagaimana kita menyikapi waktu itu yang menentukan segalanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.